tentang cerita sukses dengan judul Berpikir Sebagai Pemenang. Setiap orang tentu ingin menjadi pemenang. Tidak ada orang yang pernah menyangkal kebenaran dalam pernyataan ini. Setiap orang ingin berhasil. Banyak orang bergairah, yakin bahwa mereka layak menerima dan pantas menerima sebagai pemenang. Sementara itu sebagian besar orang bingung dan kecewa bahwa keberhasilan sejati tak pernah muncul. Ini kata-kata puitis nih kan. Adalah kenyataan yang ganjil bahwa banyak orang tidak menyadari kalau ada suatu proses untuk menjadi sukses. Seharusnya sudah jelas kalau apa yang Anda geluti adalah pikiran-pikiran kegagalan, maka semua Anda akan menghasilkan kegagalan. Anda harus menggeluti pikiran-pikiran sukses. Kalau Anda ingin menjadi sukses, pertama-tama Anda harus berpikir sebagai seorang pemenang. Kalau Anda ingin menjadi seorang pemenang. Berkaitan dengan kemenangan, Plato, seorang filsuf dan matematikawan Yunani, murid Socrates, yang lahir sekitar 429 sebelum Masehi, dia mengatakan bahwa kemenangan pertama dan yang terbaik adalah mengalahkan diri sendiri. Dikalahkan diri sendiri adalah hal yang memalukan dan paling hina dari segala-galanya. Ini adalah kalimat dari Plato yang menurut saya sangat benar sekali. Terkadang dalam perjalanan karier kita, begitu sedikit kena problem, ada masalah, kita langsung give up. Ada kena sesuatu yang membuat kita istilahnya gagal, kita menyerah. Jadi inilah yang sebetulnya menjadi hal yang perlu kita pikirkan bersama. Kita ini jangan pernah dikalahkan oleh pikiran kita sendiri. Kita harus selalu fight. Kita anggap kegagalan adalah awal dari keberhasilan. Kata orang ini aja ngomong gitu, kalau orang sudah berhasil, kegagalan adalah awal dari keberhasilan. Katanya, yoai, Pak Kamtos yang ngomong, orang mendengar semua gitu. Karena beliau udah berhasil gitu. Tapi inilah ya kenyataan yang harus kita perhatikan. Dan ini adalah omongan dari Plato, ya, seorang yang hidup sudah sekitar 429 sebelum Masehi, mengatakan seperti itu. Kita jangan kalah dengan pikiran kita sendiri. Dikalahkan diri sendiri adalah hal yang memalukan dan paling hina dari segala-galanya. Selanjutnya, Thomas Alva Edison pernah mengatakan, hal pertama ialah mencari tahu apa saja yang diketahui orang lain. Dan kemudian mulai di tempat mereka berhenti. Maksudnya adalah, ketika orang-orang itu sudah mencapai keberhasilan, dan keberhasilannya itulah, mulai titik keberhasilan itulah yang kita harus amati. Makanya banyak teman-teman atau orang-orang yang suka membaca autobiografi orang lain, karena mereka pengen membaca kunci sukses mereka itu apa. Dan tentunya kalau kita mencoba mencontoh orang-orang yang berhasil, saya kira tidak keliru. Kita contoh Pak Sukamto ini, bukan main ya. Dari wajah yang ada flek hitamnya tadi sampai sekarang ganteng ceria ini kan bukan main ini. Wajib kita contoh Pak Kamto. Ini bukan main ya. Banyak sekali yang tadi disampaikan oleh Pak Kamto yang itu bisa menginspirasi kita untuk kita selalu menjadi pemenang dan pemenang. Besok itu juga ada penghargaan buat para pemenang-pemenang baru yang itu membuat saya senang, walaupun saya tidak dapat Pak Kamto. Tapi saya senang sekali melihat teman-teman ada di antara kelompok kita ini yang besok akan dapat award penghargaan. Itu saya senang sekali. Walaupun saya sendiri nggak dapat, nggak masalah. Saya udah tua, jadi nggak perlu dapat penghargaan. Saya dapat cucu, udah senang sekali gitu. Jadi Ibu Bapak sekalian, mempelajari keberhasilan orang lain ini itu adalah menurut saya satu keharusan. Kita contoh orang-orang yang sukses. Kalau di kelompok kita ada Bu Susi, ini bukan main ya. Dari bukan siapa-siapa menjadi siapa itu Bu Susi, kan bukan main. Kalau ada Bu Banun, Bu Neni, saya kira orang udah paham, itu eselon 1.
Sudah pasti berhasil itu katanya. Tapi itulah contoh-contoh yang bisa kita contoh ya di dalam bagaimana kita memenangkan perang ya. Kalau anggap kita bisa ini suatu perang, kita harus memenangkan perang itu. Lanjut. Ini Marcus Aurelius, ini filosofer. Ini memang saya kutip dari beberapa pemikiran orang supaya kita sendiri juga bisa memahami bahwa hal-hal kesuksesan itu rupanya sudah pernah dibicarakan jauh-jauh ya sebelum kita ada gitu. Sebelum Masehi pun udah pernah dibicarakan orang. Marcus Aurelius mengatakan bahwa kehidupan seseorang adalah apa yang dihasilkan oleh pikiran-pikirannya. Ini memang sejalan dengan pemikiran atau satu konsep yang saya peroleh dari WhatsApp. Ini masalah law of attraction ini saya dapat dari WhatsApp nih Pak Kamto, dari WhatsApp. Jadi law of attraction ini mengatakan bahwa konsep yang menyatakan pemikiran positif akan berdampak positif pula bagi kehidupan seseorang. Apa yang kita pikirkan itulah yang akan terjadi. Bahasa pekan barunya you are what you think katanya. Kamu adalah apa yang kamu pikir. Dan selalu berpikir positif dan jangan pernah biarkan pikiran negatif membelenggu otak dan kehidupan kita. Ini saya dapat dari kiriman teman saya di WhatsApp. Cuman di situ memang tulisannya Law of Attraction gaya Rasulullah. Digambarkan di situ bahwa Rasulullah, ini mohon maaf yang bukan muslim, dia nengok temannya yang sakit, ya, teman yang sakit. Wah, ya mudah-mudahan kamu sembuh, sahabat. Gitu. Terus sahabat yang ditengok itu mengatakan, wah, nggak mungkin sembuh Rasulullah, saya ini penyakitnya udah sangat ini, mungkin sebentar lagi saya akan mati. Rasulullah ngomong, kalau itu yang Anda pikirkan, terjadilah. Oleh karenanya kita kembali ke laptop, law of attraction ini, kita jangan pernah berpikir negatif, kita berpikir positif saja. Berpikir positif dan akan berdampak positif bagi kehidupan kita. Karena apa yang kita pikirkan itulah yang akan terjadi. Ini Dr. Walter Doyle Staples. Dia mengatakan bahwa untuk menjadi seorang pemenang, pertama-tama Anda harus berpikir sebagai pemenang. Kekuatan utama dalam eksistensi Anda adalah pikiran Anda yang Anda miliki. Kita harus berusaha keras untuk belajar dari kebijaksanaan dan pengalaman yang diperoleh oleh orang-orang sukses yang hidup sebelum kita. Kalau saat ini kita bisa melihat para anak muda sukses. Kita melihat ada Steve Jobs, pendiri Apple Computer, Bill Gates, Microsoft, Mark Zuckerberg, penemu Facebook, ada Instagram, Jeff Bezos, Amazon.com, Jack Ma, Alibaba. Kita telah memahami bahwa kehidupan seseorang adalah apa yang dihasilkan oleh pikiran-pikirannya. Melalui pikiran-pikiran kita dapat merubah kehidupan kita. Berkaitan dengan pikiran ini, Dr. Walter Staples tadi telah menyampaikan ada 5 keajaiban pikiran kita. Ya, ada 5 keajaiban kita ya, yang sangat besar. Inilah sebetulnya perlu kita pahami bersama bahwa 5 keajaiban besar pikiran kita. Yang pertama adalah bahwa kita semua itu mempunyai kemampuan mengendalikan apa yang Anda pikirkan dari menit ke menit dan dari hari ke hari. Jadi sebetulnya kita mempunyai kemampuan yang luar biasa untuk mengendalikan pikiran kita. Kemudian yang kedua, Anda mempunyai kemampuan untuk membayangkan masa depan Anda secara kreatif, ya. Kemudian cara-cara harus bagaimana Anda inginkan tergelarnya masa depan itu bisa kita bayangkan sekarang. Ini adalah keajaiban besar pikiran kita.
Kemudian yang ketiga, mempunyai kemampuan untuk memperoleh informasi dari suatu sumber di luar kesadaran diri Anda. Karena sekarang ini di era informasi, digitalisasi, adanya slower sama faster. Siapa yang lebih cepat mendapatkan informasi, dia yang akan eksis. Walaupun kita paham bahwa informasi cepat atau lambat akan mencapai kita. Walaupun mungkin sudah berupa residu-residu itu. Kemudian yang keempat, mampu melencapkan pikiran-pikiran dan emosi-emosi negatif dari kehidupan kita, kehidupan Anda. Kemudian yang kelima, bahwa kita ini mempunyai kemampuan untuk menjalani bagian kepribadian yang paling Anda inginkan. Mempunyai kemampuan untuk menjalani bagian kepribadian yang paling Anda inginkan. Masalah kepribadian ini, kalau kita baca satu buku judulnya Personality Plus, ternyata kepribadian kita ini dibagi 4, ya. Ada kepribadian yang istilahnya sanguinis, kemudian ada melankolis, kemudian ada koleris, kemudian satu lagi ada flegmatis. Rincian itu ada, tinggal kira-kira kita ini yang di sebelah mana dari kepribadian yang 4 itu. Walaupun kita paham ada juga kadang-kadang mix, ya. Ada yang melankolis, mix sama flegmatis, ada koleris dengan sanguinis. Nah, ini sebetulnya masalah kepribadian inilah yang kadang-kadang kita perlu pahami juga. Dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam hubungan sosial kita, terkadang kita juga harus memahami teman-teman kita yang ada di sekitar kita. Tipe mana sih sebetulnya teman kita ini? Bukan kita ingin menilai teman kita, ya, tapi kita ingin dalam pergaulan kita, dalam kehidupan sehari-hari ini, kita enak match gitu ya, saling tahu gitu. Karena kalau kita misalnya melihat tipe teman kita ini orang yang istilahnya damai, penuh damai, tapi kemudian pendekatan kita meledak-ledak, gitu, ini tidak akan menghasilkan sesuatu yang positif bagi komunikasi kita. Tapi ketika kita memahami bahwa ini adalah tipe yang melankolis, kemudian ini tipe flegmatis, yang harus kita dekati dengan ya lemah lembut, ini adalah lain lagi persoalannya. Nah, ini ada kewajiban kita untuk terus belajar. Dari Pak Kamto bilang, kita jangan pernah berhenti belajar. Bahwa belajar adalah istilahnya life is a learning process. Jadi belajar adalah satu proses. Hidup kita adalah proses pembelajaran. Inilah yang tentunya harus kita perhatikan. Jadi kelima keajaiban pikiran ini semuanya membuktikan satu kenyataan kunci, bahwa Anda menciptakan realitas Anda sendiri. Ini yang paling penting kita pahami. Bahwa Anda menciptakan realitas Anda sendiri. Bukan orang lain yang menciptakan Anda, tapi adalah kita sendiri menciptakan kita sendiri. Jadi terserah kepada kita lah untuk memasuki era penemuan diri ini. Untuk menemukan dan menggelar kemampuan penuh kemanusiaan kita, karena hidup merupakan suatu proses penemuan diri dan penyadaran diri yang tiada habis-habisnya. Ini adalah 5 keajaiban yang tentunya perlu kita pahami bersama. Karena tadinya saya juga mencari-cari ini apa sih sebetulnya. Oh ternyata ada satu ya, yang tadinya kita nggak tahu nih, Bu Banun, masalah 5 keajaiban, opo gitu aja. Tapi ternyata ini sangat realistis dan menurut saya pas lah untuk kita. Kemudian selanjutnya masalah pola pikir pemenang. Ini memang sengaja ini saya gambarkan karena dulu saya pernah di Angkatan Udara dan yang bikin slide di Angkatan Udara. Ini pola pikir pemenang ini kaitannya dengan pesawat F-16, F-16 ini. Dia dadah-dadah sama kita semua itu. Halo, Pak Kamto apa kabar? Dia bilang gitu. Halo, Bu Banun, Bu Neni, semuanya itu dadah-dadah dari kokpit. Jadi Bapak sekalian, ternyata ada beberapa pola pikir pemenang yang dipraktekkan ya, yang harusnya kita praktekkan dalam keseharian. Bagaimana kita yang seharusnya dan mestinya kita harus mampu menjadi pemenang.
Banyak contoh-contoh pemenang ya. Besok hari Rabu juga banyak pemenang yang akan diberikan satu penghargaan. Lanjut. Ini suatu ini mungkin salah ketik praktekannya. Praktek teknik kecil dalam aktivitas sehari-hari untuk lebih percaya diri. Ini tulisannya saya kutip ya dari pendapat orang yang saya belum mendapat reason yang benar itu. Contohnya kalau duduk selalu di barisan depan. Supaya apa maksudnya duduk di bagian depan itu ya supaya kita bisa mendengarkan apa yang orang lain sampaikan. Karena menjadi pendengar yang baik itu juga sulit. Ya, apalagi kalau kita biasa ngomong, biasa yang ngalor ngidul, tapi suruh jadi pendengar yang baik kadang-kadang kita kesulitan. Oleh karenanya kalau dalam rangka lebih percaya diri, kita harus selalu duduk di barisan depan. Pertanyaannya, kalau semua di depan terus yang di belakang siapa? Tapi kemudian adakan kontak mata gitu. Ini kontak mata ini kadang-kadang suka diabaikan. Contohnya kalau kita bicara dengan lawan bicara kita, ada yang kadang-kadang melengos gitu. Ini sebetulnya nggak pas. Ini bukan pemimpin itu, bukan orang yang sebagai pemenang. Harus orang yang sebagai pemenang itu harus selalu kontak mata. Kemudian yang ketiga, berjalanlah 25% lebih cepat. Berikutnya adalah berbicaralah terus terang. Nah, berbicara terus terang ini tentunya kita semua sependapat. Komunikasi kita dengan siapapun harus dilatar belakangi dengan kejujuran. Kejujuran ini di mana-mana sekarang sudah menjadi satu fenomena mutlak. Contohnya kalau kita pernah membaca sebuah buku karangannya Thomas G. Stanley yang judulnya The Millionaire Mind, pikiran milioner. Itu ada riset, Pak, atau riset pada orang-orang kaya di Amerika sana. Kemudian dapat 50 orang kaya yang berhasil dari zero. Dia berhasil kaya dari kemampuan dia sendiri, bukan dapat dari orang tua warisan. Dia berhasil dari kemampuan sendiri. Kemudian dipetakan, ya, ditanya satu persatu, dipetakan sama Thomas C. Stanley itu. Akhirnya dia dapat urutan 30. Jadi kiat keberhasilan itu ada 30. Kemudian yang nomor satu nih Pak. Yang nomor satu itu Pak Kamto, Bu Banon, Bapak Ibu dan lainnya, Pak Riyadi. Yang nomor satu dari kiat keberhasilan sehingga kaya raya itu adalah honesty, kejujuran. Dan tentunya kita sependapat ya, kejujuran, masalah integritas, ya, satunya kata dan perbuatan ini menjadi satu hal yang mutlak. Dan ini tepat sekali di Business Three-Way ini dengan nilai-nilai yang ada, 6 nilai yang ada, yang tadi juga disampaikan Pak Kamto. Masalah integritas, satunya kata dan perbuatan menjadi hal yang mutlak bagi kita. Karena apa? Kalau semuanya dilandasi kejujuran, semuanya akan berjalan dengan baik. Saya yakin dan percaya tentang hal itu. Kemudian yang kelima, tersenyumlah lebar-lebar. Tersenyumlah lebar-lebar ini kita setuju dong. Karena tolong tapi kalau senyum ya pas ada orang lah. Jangan pas nggak ada orang tersenyum lebar-lebar ini cilaka juga itu. Jadi tersenyum ini memang menjadi satu hal yang menurut saya harus kita budayakan. Ada teman ya kita senyum. Saya sama Pak Hernanto itu kalau ketemu senyum terus. Nggak ngomong saya seharian ketemu senyum-senyum terus. Orang lain nanya, Pak, ngapain senyum-senyum? Nah ini kewajiban ini. Untuk senyum itu kewajiban sebagai seorang pemenang. Ini senyum dan senyum inilah yang menurut saya ini harus kita biasakan ketika ketemu para sahabat di tim Riwe ini sangat menyenangkan. Kemudian lanjut. Meyakini ya bahwa kita memiliki keyakinan yang kuat pada diri sendiri. Jadi dalam kegiatan kita apapun bentuknya, apalagi di Business Three-Way ini, melakukan terbaik untuk mencapai tujuan. Kita menjaring klien, kita memprospek teman-teman untuk bergabung. Ini adalah suatu upaya terbaik kita.
Walaupun terkadang apa yang kita kehendaki itu tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Kadang-kadang kita keliru, ya. Kadang-kadang kita keliru mendekati klien yang kayaknya mumpuni dan kaya raya, itu kita sampaikan ini, oh mahal ya, gitu. Ya, tapi kewajiban kita untuk menyampaikan, menyuarakan ini merupakan satu hal yang baik. Tapi di lain sisi, yang kita tadinya tidak yakin malah, Pak Imam saya pesan 2 set ya, kaget kita. Yang tadinya saya tidak menganggap dia itu akan gabung, tapi justru bergabung. Oleh karenanya kewajiban kita harus melakukan sesuatu secara terus-menerus, karena pada hakikatnya, bisnis Riwe ini adalah bisnis jaringan. Jadi kemampuan komunikasi ini menjadi satu hal yang baik. Jadi kalau semuanya dilandasi kejujuran, keinginan kita baik untuk menyampaikan bahwa produk Riwe ini adalah sangat berkhasiat, ya kita nyampaikan saja. Perkara nanti dia tertarik atau tidak, ini adalah urusan yang lain. Kata Pak Kanto, Gusti Allah yang tahu. Kemudian yang kedua, percaya bahwa kita bisa mencapai apa yang akan kita raih di masa depan. Ini saya sangat percaya ya, bahwa kita akan dapat meraih di masa depan. Ya, melalui media kita ini, Zoom meeting Susi Suryono ini juga mampu menggugah dan mau membuka teman-teman calon klien untuk bergabung. Kemudian berikutnya kepercayaan. Percayaan ini akan memberikan kekuatan tambahan dan membimbing mereka menuju kesuksesan. Masalah trust, kepercayaan ini juga mutlak. Makanya saya selalu mengatakan ada konsep 3A, ya, 3A. Masalah appearance, masalah attitude, dan ability. Ini harus selalu kita godok. Penampilan kita, ya, appearance kita, ini harus kita jaga. Orang akan melihat ya, ada satu filosofi dari Dante. Dia mengatakan sikap lebih penting dari fakta. Jadi orang akan melihat kita ini ya, begitu kita ketemu sama Pak Kamto, selamat pagi Pak Kamto, ya saat itu kita melihat kan. Dari fakta yang jelas kita lihat, kita perhatikan, ya dari situ. Makanya dikatakan sikap lebih penting daripada fakta. Sikap kita bertemu awal, itulah kita. Walaupun belakangan baru dikorek-korek, oh ternyata ini, ternyata. Tapi pertemuan pertama itulah yang membuat kita bisa memahami benar siapa mereka. Jadi masalah appearance, masalah perilaku, ability, kemampuan kita dalam konteks Riwe ini memang kita harus paham semua. Kita patut contoh tadi apa yang disampaikan Pak Kanto melalui testimoninya, melalui OPP-nya itu dengan singkat, jelas, setengah jam, tapi kita paham. Yang kita perlukan adalah seperti itu. Kita tidak perlu berlama-lama, karena kalau lama-lama itu pendengarnya juga bosen, yang ngomong juga pahit mulutnya gitu. Jadi makanya saya juga nggak berani berlama-lama nih Pak, cepet-cepet aja supaya nanti terus tanya jawab. Jadi masalah trust ya, kepercayaan ini mutlak. Kepercayaan itu akan tumbuh ketika kita mampu menerapkan 3E tadi. Appearance, attitude, ability. Lanjut. Nah, para pemenang itu selalu mempunyai mental yang tangguh. Jadi mampu menghadapi rintangan dan kegagalan dalam proses meraih sebuah tujuan. Selalu dikatakan oleh para pemenang bahwa kegagalan apapun bentuknya itu adalah awal dari keberhasilan. Jadi jangan pernah pikiran kita menghambat kemajuan kita. Ini penting untuk kita pahami bersama. Sekali lagi, jangan pernah pikiran kita menghambat kita sendiri untuk meraih kemajuan. Kemudian yang kedua, memiliki kemauan yang kuat untuk mengatasi kegagalan dan belajar memperbaiki. Jadi lagi-lagi kegagalan, tapi kita jangan malu untuk belajar memperbaiki. Karena jarang sekali orang yang sukses terus-menerus ya. Tanpa adanya ups and down, tidak ada kegagalan, itu jarang. Mungkin kecuali Pak Kamto yang terus langsung meraih top. Ya. Dulu saya pernah nyampaikan, see you at the top. Nah, beliau udah di topnya sekarang gitu. Ya nanti ikutan Pak Kamto lah, siapa tahu. Kemudian sadar bahwa sukses hanya bisa diraih jika mampu menghadapi rintangan dan kegagalan dalam prosesnya.
Ini adalah pikiran pemenang, Pak. Jadi gagal, sekali lagi, gagal adalah awal dari keberhasilan. Nah, semuanya selalu ups and down, apalagi dalam pandemi ini ya, kita melihat situasi di lapangan, apalagi yang kaitan dengan ekonomi, ini sudah bukan main. Terus saya nggak tahu nanti tempat kerja Pak Kamto ini, ketika sudah mulai orang menggunakan listrik, tenaga listrik untuk otomotif, nggak tahu minyaknya mau dikemanain juga kita bingung ya Pak ya. Tapi kapan kira-kira ini Pak Kamto? Masih lama ya Pak, masih lama. 10-20 tahun ke depan mungkin juga masih jadi pemikiran ya. Karena kartel-kartel minyak itu juga punya power itu. Lagi Pak Kamto ini kan kartel minyak. Lanjut. Jadi pemenang selalu memiliki komitmen untuk sukses. Komitmen dan keyakinan membuat mereka mempunyai motivasi tinggi untuk menghadapi rintangan dan kegagalan. Jadi kalau kita ingin menjadi pemenang, bayangan kegagalan itu mesti selalu ada. Tapi forget it, lupakan itu. Karena pikiran-pikiran kegagalan yang ada di benak kita selalu, itu akan mewujudkan kegagalan itu sendiri. Makanya rintangan, kegagalan itu tidak perlu kita pikir terlalu dalam. Anggap itu adalah memang istilah kerikil-kerikil ya, yang menghambat perjalanan kita. Kita harus selalu dan selalu berpikiran positif, dan kita harus berpikiran sebagai pemenang. Kemudian kita harus bersedia meluangkan waktu dan energi dalam mencapai sebuah tujuan. Waktu dan energi ini adalah satu hal yang klasik sebetulnya. Tapi kita harus ingat bahwa ada agium yang mengatakan life is learning process. Hidup adalah proses belajar, ini tidak pernah dan jangan pernah dilupakan. Saya selalu ingat apa yang dikatakan Roberto Kiyosaki. Dia mengatakan, today you stop learning, is the day you start dying. Dia mengatakan begitu. Makanya itu selalu saya sampaikan kepada teman-teman saya kalau kumpul, utamanya adik-adik kelas saya, kamu jangan pernah berhenti membaca atau belajar. Karena begitu Anda berhenti belajar, artinya kamu ya mulai sekarat, gitu, mau mati. Jadi Roberto Kiyosaki itu mengatakan seperti itu, dan saya amini ya, karena saya setuju dengan pernyataan. Lanjut. Pemenang, ya, berpikir pemenang itu adalah mereka-mereka pembelajar yang selalu bersemangat. Ini lagi-lagi membosankan ini, Bu Banun ya, tidak pernah berhenti belajar. Ya, ini menurut saya memang menjadi satu keharusan. Ketika kita masih melek, kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, ya kita kalau bisa jangan pernah berhenti belajar. Cucu saya selalu ngomel sama saya, Pak. Opa ini kenapa sih kalau jalan-jalan beli buku? Loh, kenapa emangnya? Kapan berhentinya baca? Kalau Opa ini masih melek matanya, Opa ini nggak pernah akan berhenti membaca. Ya karena dari membaca ini kita bisa memperoleh informasi banyak saya. Gitu. Ini saya memang memacu cucu saya, setiap bulan saya ke Gramedia, saya suruh pilih buku yang kamu sukai. Apa saja. Itu untuk memacu dia belajar, dan dia juga melihat engkongnya ini masih mau baca gitu. Engkongnya, opanya masih mau baca, karena saya merasa ingin berbagi gitu ya, ingin berbagi kepada ibu-ibu sekalian. Ya dengan berbagi ini kan rasanya saya juga terlatih untuk menyampaikan informasi ini, dan saya juga mendapat masukan dari kiri kanan bahwa ini harus Bapak lakukan seperti itu, ini jangan teruskan Pak, ini merupakan satu hal yang bagus buat saya pribadi, dan saya juga banyak berguru nih. Jangan dikira saya nggak berguru nih, dengan cara-cara Pak Kamto, Bu Banun menyampaikan presentasinya bagus sekali. Ini yang perlu kita contoh. Ini kita belum mendengarkan Profesor Haryadi nih. Belum bagaimana beliau menyampaikan, level profesor ini lain lagi nih Pak Haryadi. Sekali-kali kami ingin mendapatkan tausiah dari Pak Haryadi tentang ilmu dan keilmuan itu.
Kemudian kita juga bersedia mencerna informasi. Seperti saya sampaikan tadi, informasi kapanpun akan datang ke kita. Hanya catatannya faster atau slower. Kalau kita lebih dapat informasi secara cepat, ya kita eksis tentang informasi itu. Walaupun cepat atau lambat akan sampai kita lagi, tapi sudah berupa residu, ya, sisa-sisa informasi gitu. Kemudian berusaha menjadi yang terbaik. Ini memang klasik Pak Kamto, berusaha menjadi yang terbaik itu selalu klasik. Tapi di dalam hidup dan kehidupan kita ini, kalau kita punya angan-angan menjadi terbaik dan selalu kita berusaha untuk menjadi yang terbaik, saya sangat yakin dan percaya kita akan menjadi orang yang terbaik. Kemudian kita mencari peluang dan ini bukan bias, ini bisa belajar dan memperbaiki diri. Ini kalau kita di komputer ngetik bisa gitu, tiba-tiba keluarnya bias. Jadi kita harus pelototin lagi gitu. Jadi mencari peluang agar kita bisa belajar dan memperbaiki diri. Ini juga klasik, tapi ini memang untuk membuka semangat kita agar kita ini jangan pernah berhenti belajar. Lanjut. Yang berikutnya, pemenang-pemenang itu harus memiliki orang-orang yang selalu mendukung. Ini penting, Ibu-Bapak sekalian. Inilah gunanya kita selalu bersilaturahmi, kita berkomunikasi, kita berbagi pengetahuan melalui Zoom meeting ini, dan juga melalui media-media yang lain, kita harus memiliki orang-orang yang selalu mendukung kita. Saya yakin Pak Kamto, Bu Banun, dan Bapak Ibu yang lainnya selalu punya teman-teman dekat yang rela dan mau dan mampu mendukung, mengajak untuk mencapai satu tujuan. Karena kalau tidak begitu, kita nggak bisa jadi istilahnya single fighter gitu, nggak bisa. Kita selalu membutuhkan orang lain. Ya. Kita harus memiliki teman, keluarga, mentor yang selalu memberi dukungan kepada kita. Ini memang mutlak menurut saya ya. Kita butuh orang-orang yang mau dan mampu mendukung kita. Butuh ini kalau di Malaysia jorok katanya Pak Kamto ya. Padahal kita butuh dukungan, ya. Tapi katanya di Malaysia butuh itu nggak boleh diucapkan sembarangan. Nah, karena bukan di Malaysia, ya saya nggak apa-apa. Kemudian berikutnya dukungan dibutuhkan untuk mendapatkan wawasan. Ketika kita berkumpul gitu, kita berkomunikasi, itu sangat bagus ya, karena dari sekian teman-teman itu selalu ada yang memberikan informasi yang positif bagi kita. Karena dengan berdialog, berkomunikasi antar kita, ini biasanya menambah wawasan kita. Dan tentunya kita percaya tentang itu. Terkadang kita perlu ya sudut pandang yang berbeda tentang pengalaman kita dengan apa yang kita lakukan untuk mencapai sukses itu. Kadang-kadang kita perlu masukkan dari sudut pandang yang berbeda. Karena apa? Kita dengan istilahnya kacamata kuda kita melihatnya hanya satu arah. Tapi ketika dari teman-teman yang pengalamannya sudah banyak, kemudian sekolahnya juga sudah tinggi, apalagi Pak Profesor, kalau mendapat masukan dari beliau itu dari kacamata beliau yang dengan disiplin ilmu yang sudah demikian dalam, tentunya ini bisa kita petik ya bagi kita untuk mendapatkan sesuatu hal yang positif juga bagi pengembangan diri kita. Kemudian perlu dukungan dan kerjasama orang lain untuk mencapai sasaran yang bermutu. Ini juga kita sampaikan tadi, kita perlu orang-orang di sekeliling kita ini yang mampu memberikan dukungan untuk keberhasilan kita. Thank you, danke, terima kasih atas perhatian Ibu dan Bapak sekalian.